Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Hari ini kita bertemu lagi di Hasanuddin Pod Edu. Inovatif, kreatif, dan komunikatif. Hari ini seperti biasa, saya biasanya Pak Eko yang buka. Saya gantian aku diprotes kon buka dhisik. Jadi hari ini mudah-mudahan kita sehat semua. Amin. Diberi rezeki kang panjang. Amin. Diberi umur yang barokah. Amin. Nah, saya tidak sendiri, seperti biasa ada Pak Eko yang akan menemani saya di Pod Edu hari ini. Nanti hari ini kita ada tamu, bukan tamu sih, siswa kita, siswa dari SMK Hasanuddin Pare yang kebetulan punya cerita menarik. Ya. Nah, ini nanti akan kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita di kehidupan, motivasi kita untuk lebih baik lah. Ya. Pak Eko perlu apa namanya? Perlu ya. Ya. Monggo silakan. Iya Pak David. Untuk mengawali perjumpaan kita kali ini, saya Pak Eko dan tentunya bersama Pak David pasti dalam Pod Edu Hasanuddin Pod Edu ya, yang akan membagikan cerita-cerita inspiratif dan komunikatif. Mungkin bisa menambah wawasan kita juga. Hari ini kita mengundang salah satu siswa kita dan kebetulan sebentar lagi juga akan purna belajar. Saya persilahkan untuk siswa kami, silakan memperkenalkan diri, nama, dari mana, alamat rumah apa, kelasnya apa? Kelas ya, nama, kelas, alamat rumah, kelas dari apa. Silakan. Monggo. Perkenalkan, nama saya Julian Ari Pratama, alamat Desa Sumberbahagia dan kelas TKJ 2. Jadi jurusan TKJ. Kepanjangan dari Teknik Komputer Jaringan. Oke. Dari TKJ. Desa Ngadungan Pak David. Oh iya, berbagai itu dekat dengan rumah saya. Masih satu desa dengan saya. Dusun tadi bilangnya. Dusun Sumberbahagia desanya Ngadungan. Oke. Tapi jenenge wong Jawa Pak ya. Muni bahagia itu ndak bisa. Berbagi. Bagi. Kesuwen. Rebu wage ya. Rebu wage bugi. Mes Kliwon ya. Terus ae sama. Julian Ari ya, kita panggilnya Ari saja ya. Ari. Sudah tak terasa ya. Sudah di akhir purna belajar ya. Perjalanannya sangat panjang, mulai dari kelas 10, 11, 12. Iya. Mungkin Ari bisa cerita sedikit. Bercerita sedikit tentang latar belakangnya sampean. Latar belakang. Boleh diceritakan ya, tentang dini sampean atau mungkin di latar belakang keluarganya, saudara, bapak, ibu atau bagaimana? Monggo silakan diceritakan. Ya, pertama-tama dari keluarga saja Pak ya. Ya. Saya punya saudara satu laki-laki. Berarti dua bersaudara. Terus orang tua saya meninggal tanggal berapa ya? Tahun 2016. Ya, tahun 2016 tanggal 21 Desember. Itu bapak atau ibu? Itu ibu. Ibunya meninggal tahun 2016. Ya. Ari masih umur masih kelas berapa? Saya masih kelas 4 SD. Oh, masih SD. Berarti kita di sini tidak bermaksud untuk mengungkek-ungkek tentang keluarganya dia, Pak ya. Mengingat-ingat, cuma memang seperti itu latar belakangnya. Jadi posisi Ari di sini sudah tinggal sama bapak ketika masuk di sini ya. Berarti dari kelas 4 SD ya sudah ditinggal ibu ya. Sudah ditinggal ibu. Nah, terus kemudian bapak itu meninggalnya tahun kemarin 2024. Masih kelas 11. Masih kelas 11. Berarti barusan kemarin meninggal ya. Terus setelah bapak meninggal, Ari bagaimana? Tinggal bersama siapa? Kalau tinggalnya itu sendiri Pak. Sendiri di rumah. Oke. Di rumah. Terus saudaranya ikut sama istri. Oh, tinggal sendiri sama berumah tangga sendiri ya. Oke, berarti hanya sebatang kara di rumah ya sendiri. Berarti jenengan sejak ditinggal kedua orang tua itu
bapak kali ibu sampean. Terus bagaimana sama menghadapi hari-hari sampai sekarang? Menjalani kehidupan itu di sisi lain sekolah dan di sisi lain juga harus mencari makan untuk diri sendiri juga ya. Betul. Atau mungkin di rumah ditemani saudara dekat, Pak Lek Bule atau Pak De Bude atau bahkan nenek gitu. Mungkin ada. Kalau untuk menghadapinya sih ya harus semangat Pak ya. Iya. Jangan berlarut bersedia. Dalam kesedihan. Oke, ya benar-benar setuju. Kalau masalah untuk makan itu saya setiap hari buka warung Pak David. Oh jualan. Oke. Lah jualannya kalau misalkan pagi sekolah berarti jualannya sore, malam. Sore sampai malam. Jam berapa sampai jam berapa mungkin? Biasanya buka jam 4, tutup itu paling sore jam 1. Paling sore jam 1 malam. Bukanya jam 4 sore sampai jam 1 malam. Di rumah sendiri? Iya, di rumah sendiri. Oh gitu Pak David. Menarik sekali ya Pak David. Di tengah dia dalam keterbatasan, dia harus mencari nafkah atau mencari makan sesuap nasi, dan di sisi lain dia juga harus sekolah. Ini sangat menarik sekali ya. Untuk motivasi kita Pak. Untuk motivasi. Karena apa? Kadang jarang orang yang sudah memang sudah kodratnya nggih, nasibnya bapak ibunya sudah diambil lebih dulu, tapi dia ini punya semangat tinggi, punya jiwa yang kuat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan berjualan, malah menyambung hidupnya. Iya, enggak malu, itu malah suatu penghargaan, nilai positif di situ. Makanya untuk semuanya saja yang masih ditunggoni atau bapak ibu kita masih harus bersyukur, Pak. Kita harus bersyukur. Jangan sampai kedua orang tua kita itu meneteskan air mata gara-gara kita. Iya, betul sekali. Itu akan menjadi dosa besar buat betul kita. Sekali. Ya kan Pak Eko ya? Iya. Makanya untuk kedepannya itu mungkin Mas Hari punya planning. Atau mungkin sampean wis aku tak dodolan ae, enak. Oke Pak David, sebelum ke situ. Oke. Jualan apa dulu? Belum diceritakan. Apa yang dijual? Kan warung kan banyak sekali. Warung kopi, lalapan, ya kan? Warung mungkin makan, bisa diceritakan apa yang sampai jual? Kalau saya itu dulu jualan nasi pecel. Nasi pecel, gorengan sama kopi. Terus saya tambahi mie. Mie apa? Mie instan. Mie level. Mie level Pak David. Iso Terus dari makanan itu mungkin ada orang yang titip kalau gorengan gitu juga buat sendiri atau ada orang yang titip? Semuanya buat sendiri Pak. Sampai peyek sambal pecel buat sendiri. Iya, buat sendiri. Luar biasa sekali. Hebat. Jarang Pak. Iya. Ya memang mau apa lagi nggih? Memang sudah takdirnya seperti itu, dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk kehidupan si Ari berkelanjutannya. Itu akan suatu saat nanti ketika si Ari ini berkeluarga, dia punya jiwa pemimpin di sana. Jadi berjuang mengarahkan anak-anak gini seperti itu. Karena sudah punya basic untuk pengalaman itu. Dia sudah berjuang sendiri. Gitu kan? Jarang dengan anak-anak sekarang kan kadang-kadang ketika kita punya kesalahan kadang-kadang orang tua malah mensupport, bukan malah disupport Pak. Gitu. Malah kesalahan itu malah nggak diakui bahwa anaknya salah, tapi malah dibantu, dibela malah. Itu yang sekarang banyak anak-anak itu berani dengan orang yang tua. Nah, termasuk Ari ini malah lebih bagus malah kalau menurut saya. Ya itu sudah luar biasa. Mungkin dari keluarga, mungkin ada ndak dari saudara, kamu kan tinggal sendiri, ayo manggon karo aku, karo bulikku tak openi, atau karo bude, karo bule, Pak Le, bude gitu. Mungkin ada peran besar untuk orang ini siapa yang melo aku Mbah, katakanlah Mbah gitu. Ikut saya mengajak saja. Tinggal sama mbahnya gitu. Sampean bagaimana? Apakah ada respon seperti itu? Kalau yang bilang gitu ada Pak. Cuma gimana ya? Kalau enggak di rumah sendiri itu kurang enak lah. Oh gitu, ya lebih nyaman di rumah sendiri ya. Tapi sebenarnya ada ya kepedulian dari pihak keluarga ada ya yang mengajak seperti itu ya. Cuma dari sisi Arinya sendiri pengen mandiri gitu ya. Selagi masih bisa sendiri ya dilakukan sendiri. Oke. Ini pertanyaan lebih mendalam lagi Mas Ari. Untuk sampean, ketika pas waktu jenengan terakhir ditinggal sama bapak itu, sama ceritakan perasaannya sampean itu bagaimana? Hancurkah?
sakit kah atau mungkin ada rasa wis putus asa dan sebagainya. Terus sampai hari ini bisa kuat di situ tuh apa? Monggo. Kalau putus asa sih ya pernah sih Pak putus asa ya. Tapi ya gimana ya? Getun Pak. Cuma pripun nggih? Napa niku? Nak diarani nelongso nggih nelongso. Cuma mosok ya nelongso terus lah. Ya. Betul. Ngoten. Jadi ada koyo saya harus berusaha merubah dari saiki saya terpuruk nggih. Bangkit. Jangan terlarut-larut, kudu harus berusaha bangkit lagi. Nah, itu kan membuat sebuah motivasi untuk sampean sendiri. Iya kan? Di samping jenengan sekarang sudah berusaha untuk menghidupi sampean dewe sampai hari ini, ya itu akan membuat sampean lebih yo. Jarang kok orang seperti ini, jarang. Kadang-kadang kalau kita misalkan kalau saya misalkan kan sudah Bapak sudah tidak ada, tapi kan saya sudah mapan. Kalau misalkan Mas Hari kan masih kalau nganu si belajar. Butuh ada pendampingnya. Bimbingan orang tuanya. Itu loh. Didampingi orang tua. Ya memang kita itu tidak tahu namanya. Takdir itu kan. Takdir itu bagaimana. Tapi yo mau nggak mau karena berputar kehidupan. Iya, roda kita harus berputar. Kita harus berjuang di situ. Ngoten. Iya. Oke. Mungkin banyak di sana banyak orang yang senasib dengan Ari, tapi tidak banyak juga yang sekuat sampean. Terus apa yang membuat sampean kok bisa sekuat sampai sekarang, bisa bertahan dan sekolahnya bisa terus berlanjut? Sing menguatkan sampean apa? Nggak niku ngeten Pak, napa niku kasarane ngeten Pak nggih. Aku wis gak duwe wong tuwa kudu iso luwih nganu ngoten Pak. Iya. Bisa lebih maju. Iya. Bisa lebih maju. Jadi lebih dari ke mindset atau prinsip sampean, kalau saya sudah tidak ada orang tua, saya harus terus bangkit, harus terus maju seperti itu ya. Jadi itu yang menguatkan Ari pasca ditinggal kedua orang tuanya Pak David. Iya, seperti betul. itu. Dan itu memang bagaimana ya? Saya tuh mau bercerita pun malah koyo apa ya Pak ya, gak tekan. Dengan hal-hal seperti ini tuh apalagi ternyuh. Iya, apalagi Mas Aris masih dalam statusnya masih siswa masih sekolah. Dan saya beranggapan bahwa iki sing bayari sapa apa ya dhewe dari hasil berjualan itu kan. Kita enggak tahu atau mungkin ada dari pihak keluarga yang memberi, kan kita juga enggak tahu. Yang penting si Ari ini sudah menjalani hari-harinya dengan baik gitu. Yang penting tidak merugikan orang lain. Jangan sampai nanti terjun ke hal-hal yang negatif kayak misalnya nyolong, maling dan sebagainya. Jangan sampai. Setidaknya gini Pak. Kalau kita orang yang yang berkemanusiaan gitu, maksudnya orang yang hidup. Setidaknya nulung wong. Kalau gak iso nulung akeh ya nulung 10 ae. Lek gak iso 10 ya 5 lah ditulung. Lek gak iso 5. Lek gak iso 5 ya 1 lah. Lek gak iso 1. Ya lek gak iso 1 setidaknya itu kita tidak merugikan orang lain gitu loh. Jadi enggak nyusahno wong, menurut istilahnya kan begitu. Tapi gini Pak David, Ari ini saya lihat mungkin dia tidak berbeda dengan teman-temannya yang lain, pasti punya cita-cita. Yang namanya cita-cita itu pasti butuh proses untuk mencapainya dan tidak luput juga dari bimbingan dan arahan orang tua. Kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan cita-citanya Ari ini apa? Kalau saya itu cita-citanya pengen jadi koki. Pengen jadi koki. Sesuai dengan usahanya dia ya. Oke. Yes. Bagus sekali. Iya, enggak apa-apa. Nanti barangkali kita kapan waktu pas longgar kita datang ke rumahnya Ari pengen makan. Saya dulu pernah wis janji sama iki Pak. Tak parani rono. Tutup enggak buka. Pasti malam mingguan. Malam mingguan. Iya. Di saat posisi sampean ditinggalkan orang tua, ya toh, pasti dalam kondisi yang terpuruk-terpuruknya. Tapi sampean sampai sekarang detik ini, sampai di akhir pendidikan di tingkat SMK ini, sampean tetap terus bersekolah dan sampai menyelesaikan sekolah di tingkat SMK ini. Apa yang memotivasimu sehingga sampean pendidikanmu atau sekolahmu tetap berjalan? Yang memotivasimu padahal sudah ditinggalkan sama orang tua dan sampean putus asa saat itu, mungkin apa yang memotivasimu untuk tetap melanjutkan pendidikanmu?
serendah-rendahnya pendidikan itu minimal SMA lah. Oh iya bisa diterima. Jadi saura-urane aku pomone sekolah minimal SMK gitu lah. Karena ya memang tidak kita pungkiri ya, sekarang itu ijazah SMK itu ya kalau bisa ya minimal SMK pendidikan. Karena pekerjaan jangankan SMK, S1 itu pekerjaan itu secara sarjana saja sudah sulit apalagi SMK. Tapi itu kembali semua dari usahanya masing-masing ya Pak David. Iya, betul. Sudah mudah-mudahan dengan dari cerita sampean nanti ada imbal balik, Pak. Kadang-kadang ada pepatah mengatakan susah-susah dhisik kok seneng-senengnya bed. Betul. Dan roda itu tidak selamanya di bawah. Iya. Suatu saat akan di atas. Berada di atas. Dan ketika di atas jangan lupa posisinya di bawah. Karena terus berputar. Terus basa Jawane cokro manggilingan. Nah, apa kuwi? Ya munyer terus. Cokro kuwi? Cokro bunder. Manggilingan munyer. Manggilingan roda. Nek cokro kembar, cakra kembar. Apa? Tepung. Segitiga. Ngaji. Belakrak. Enggak apa. Mungkin Pak David berganti. Iya. Ini Mas. Tadi sudah sama sampaikan gitu bahwa sudah ditinggalkan kedua orang tua. Terus dari lingkungan sekarang, dari lingkungan sekitar. Apakah pernah sama ditanyai, "Wis ayo malah kerja ae." Atau mungkin saya pernah ditanya itu dari keluarga lo ya, dari lingkungan sekitar, tetangga apa sopo gitu. Nah, pernah enggak sampean ditanyai hal seperti itu? Atau mungkin wis ben karep-karepmu iku urusanmu misalkan seperti itu. Atau mungkin ada enggak tetangga yang peduli dengan sampean, sampean dibantu atau bagaimana gitu. Kalau tetangga yang peduli itu banyak, Pak. Cuma banyak juga yang enggak suka. Oh gitu. Wis itu lumrah. Ya. Kalau yang membantu dari bentuk apa? Bantuan dari bentuk apa? Kalau tetangga itu kebanyakan bantuan dari bentuk motivasi lah. Menguatkan kebanyakan menguatkan dukungan secara motivasi. Secara moral. Kalau yang berbentuk barang misalnya makanan ataupun uang. Enggak, dia wis jualan kok. Ya siapa tahu kan. Ada enggak? Kalau bentuk barang itu biasanya beras. Oh, dikasih makanan berarti kan bentuk beras. Itu sudah support Pak David ya. Berarti masih ada orang-orang yang peduli dengan Ari. Iya. Terus yang tidak peduli atau yang tidak suka itu bentuk tidak sukanya berupa apa? Kalau bentuk tidak suka itu kalau warungnya rame, Pak. Oh, gitu. Malaman tuh biasanya enggak suka itu karena berisik. Oh gitu. Iya. Ya diomongin aja rame-rame ya. Ya tapi kebanyakan gitu Pak David. Warung pasti kalau rame itu pasti banyak yang tidak berisik. Suka. Apalagi sesama-sama saingan dagang itu sangat luar biasa sekali. Di tempat saya ada yang saingannya sampai ekstrim Pak David. Iya. Sesama pedagang gitu, yang satu rame, yang satu sepi. Yang sepi itu nyawuri uyah ning gane sing rame. Lah cek nyaput nyawuri ya, cek asin. Ben asin. Ada seperti itu. Oh iya. Okay. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya lancar ya, walaupun ada ganjalan atau halangan-halangan seperti itu ya. Tidak membuat sampean luntur atau mundur. Terus saja jalan ya. Terus lagi Mas Ari. Selama sampean di sekolah, apakah dari pihak sekolah memberi dukungan atau mungkin dari teman-temannya sampean juga memberi dukungan supaya sampean lebih lebih memikirkan atau mungkin lebih semangat untuk kedepannya sampai sekarang pun sekolah masih sampai hati purna ya. Mungkin adakah dukungan dari sekolah atau mungkin dari teman-teman sampean? Kalau dari sekolah sih ya banyak ya Pak. Ya. Banyak membantu. Contohnya dari biaya apa dulu? Ada potongan lah ya. Bulanan ya, SPP ya. SPP itu saya gratis selama 3 tahun. Alhamdulillah. Itu bentuk dari dukungan kita. Untuk siswa-siswi yang memang kebetulan yatim atau yatim piatu Pak David. Bentuk kepedulian kita. Jadi kita tidak menutup mata. Kita tetap membuka mata untuk kondisi-kondisi siswa tertentu yang memang membutuhkan bantuan. Betul. Dan itu memang harus kita lakukan. Harus kita berikan kepada yang berhak menerima. Terus teman-teman dari teman-teman mungkin bagaimana? Dukungan atau Gurunya berupa apa atau bagaimana? Kalau
guru itu sebenarnya saya dari sekolah itu sering tidur Pak. Itu nggak pernah dibangunin. Oh, udah tahu. Karena tahu kondisinya setiap malam berjualan, jadi pasti ngantuk. Iya. Bentuk toleransi ataupun apa ya? Apa? Aku tidak bisa berkata-kata ini. Ya, saya itu memikirkan Pak. Seandainya saya di posisinya si Ari gitu. Tapi ya alhamdulillah sih enggak. Oke. Pak David tadi membayangkan di posisinya Ari ya. Mungkin Ari saya mau bertanya. Jika diberikan kesempatan untuk mengucapkan atau mengucapkan sesuatu kepada bapak ibumu, apa yang ingin sampean ucapkan? Jika masih ada kesempatan, bapak dan ibumu masih ada, hal apa yang pengen kamu lakukan atau sampean pengen ngomong apa ke bapak sama ibumu bila masih ada? Kalau soal bapak ibu ya pengen deket terus lah Pak. Pengen deket terus, nggak bisa jauh. Terus apa yang belum sampean wujudkan untuk bapak ibumu, atau sampean pengen mewujudkan apa untuk bapak ibumu kalaupun bapak ibu masih ada? Dulu itu ibu sama bapak pernah minta meja kursi. Sampai sekarang belum bisa ya. Meja kursi pengen mewujudkan itu, tapi bapak ibu sama bapaknya sudah mendahului. Ya itu sampean wujudkan. Nanti seandainya sampean punya rezeki Pak ya. Siapa tahu nanti beliaunya ibu sampean bapak sampean itu kan dia juga tahu kapan ngapain di rumah kan ya eruh. Ya itu bentuk doanya orang anak kepada orang tua, wujud baktinya. Senadyanto Pak Mbok tidak ada, menjadi anak yang baik, berbakti, taat pada dawuh bapak ibu, ya itu wujud dari baktinya anak. Dan insya Allah doanya anak kepada orang tua sampai. Ya harus memang. Iya. Kita sebagai seorang anak walaupun orang tua kita sudah tidak ada, tetap kita harus berdoa, mendoakan yang terbaik untuk beliau. Dan itu nanti doa itu Pak, doa itu kita misalkan kita memberi doa untuk orang tua kita dengan baik-baik nih, terus kita mendoakan orang baik-baik juga. Itu doa itu insya Allah akan kembali ke kita. Iya. Insya Allah. Jadi ketika ada orang kok tidak seneng ngambil kita, yo ojo tok balas dengan tidak seneng, sama doakan. Iya. Wes moga-moga seperti ini. Nah, nanti doa itu kembali ke kita. Iya. Apalagi jenengan jualan, persaingan kan mesti rame itu. Yo sama berpikir positif saja. Ya semoga-moga kok warunge wong kaya padha rame ngene aku kan. Ya itu nanti akan kembali ke kita kok. Nggih, terus niku. Ya, saya pun juga berusaha merasakan hal seperti itu. Nggih. Jadi seperti itu Mas Ari. Maaf. Ya intinya jenengan sebagai sebagai anak yang sudah ditinggal kedua orang tua, ya jenengan harus tetap mendoakan yang terbaik. Intinya gitu. Alam yang sana kan kita juga tidak tahu, tapi mereka tahu kita. Nah, kita misalkan berdoa dengan kata-kata atau mungkin mengucapkan surat Al-Fatihah lah untuk doa. Yo, insya Allah sampai ke sana. Nah, dan mereka kan merasakan kok disiram, seger gitu loh. Dan saya juga merasakan, Pak. Ketika saya membaca doa itu, saya kirimkan ke dua orang tua saya merasakan kok saya itu tenang, kok seger gitu loh. Jadi beban pikiran dan lain sebagainya itu hilang. Dan mungkin sampean juga sama ketika sampean memberikan kirim doa atau memberi doa yang terbaik untuk kedua orang tua ini sampean, mungkin saya merasa tenang. Ya melakukan kehidupan loh Pak, merasa untuk tenang. Ya seperti itu. Ya karena sudah kewajiban kita ya sebagai anak berbakti pada orang tua, walaupun orang tua sudah tiada, kita tetap harus mendoakan orang tua kita. Betul. Maka nih tadi awal sudah kita sampaikan. Ojo wani ambek wong tua. Bahaya we. Karena sukses kita tergantung dari ridane orang tua. Itu. Besar itu nanti. Mas Ari. Ya, tetap semangat, tetap termotivasi pada dirinya sendiri, jangan mudah jatuh ketika ada orang yang membeli nilai negatif. Jangan terjatuh, justru sampean malah semangat. Saya tunjukkan, itulah aku iso, harusnya motivasi. Iya, itu untuk motivasi. Dulu saya juga pernah Pak. Saya itu kan dikenal dengan orang. Terus mari ngono cewek lah. Nah. Terus ki malih sing aku sing curhat aku li malian. Harusnya sampean sing curhat iki. Ya. Nah, terus si orang tuanya berkata, ngomong,
Lah aku lah anakku rabi mbawakmu tok pakani opo. Akhirnya dari situ saya termotivasi. Iya. Wah, aku harus berubah. Saya harus cari sesuatu yang sekiranya saya bisa istilahnya duwe jeneng lah. Itu piye carane? Dan itu wes proses molak-malik dan sebagainya kok sampean itu. Molak-malik guling-guling gelundang-gelundung. Jungkir balik. Ya, ngono kuwi. Ya. Tapi dari situ, Pak David, ya akhirnya apa yang saya dapatkan sekarang saya merasa bersyukur dan alhamdulillah, dan itu mungkin satu dari ridho kedua orang tua saya. Ya, mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir. Berarti nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya, udah. Nah, Ari, mungkin saya butuh suatu motivasi dari sampean untuk anak-anak yang memiliki nasib seperti sampean, yatim ataupun yatim piatu seperti itu. Mungkin apa yang bisa sampean sampaikan untuk kehidupan mereka? Pasti kalau kecewa atau terpuruk putus asa pasti. Tetapi tolong berikan motivasi kepada mereka yang memiliki nasib mungkin seperti sampean supaya tetap berjuang untuk kehidupan mereka sendiri. Monggo silakan. Kalau motivasi ya pertama harus semangat lah Pak. Ya, semangat. Tetap semangat. Percaya kepada Tuhan. Ya ibaratnya ada apa itu namanya? Kata-kata fa'inamal usri yusra, inamal usri yusra. Dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Kalau kita paham betul ya. Jadi setiap apapun yang terjadi pada hidup kita tidak selamanya enak terus dan tidak selamanya senang terus, susah terus, pasti ada senengnya, ada susahnya. Pasti seperti itu ya. Yakinlah kondisi seperti itu pasti akan berubah ketika kita mau merubahnya. Kalau kita tidak mau merubah, ya selamanya seperti itu. Semoga apa yang disampaikan Ari bermanfaat dan cerita dari Ari menginspirasi kita semuanya, bahwasanya tidak semua orang itu seberuntung kita dan seberuntung Ari juga ya namanya kehidupan itu pasti akan tetap berjalan dan semuanya yang hidup pasti akan mengalami kematian. Jadi eling ya. Nah, eling mati ya. Kaya dawuh Kanjeng Nabi, nyambut gawe sing sregep kaya urip sak lawase. Tapi ngibadah sing sregep, ngibadah sing mempeng kaya sesuk arepe mati. Seperti itu pesan dari kita. Tepuk tangan. Pinter lah. Oh, sapa dhisik sing marahi Pak David. Padha karo ngene wae kok. Piye. Lek awakmu gak seneng ambek menungso. Gak seneng karo menungso. Apa kewan, gak seneng ambek opo lah wis. Tapi ojo sampe awakmu gak seneng ambek sing gawe urip. Gusti Allah. Sing wis paring awake dhewe ojo sampe. Sak pegel-pegel awakmu ambek menungso, sak pegel-pegel ambek pacarmu, ya, tapi ojo sampe pegel ambek sing gawe urip. Ngoten nggih. Terima kasih. Terima kasih Ari juga telah berkenan datang di sini dan berbagi cerita. Kehidupan yang sangat bermakna, sangat menginspirasi juga dan tentunya menyebar positif. Sesuatu hal yang positif. Saya doakan Ari setelah lulus dari SMK Hasanuddin tetap melanjutkan hidup dan saya pengen dengar nanti 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi saya pengen dengar Ari sukses menjadi koki yang orang sukses. Ya, amin. Ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih matur nuwun. Kru podcast. Terima kasih broadcasting yang telah senantiasa menyiapkan perangkat untuk Pod Edu ini ya. Sampai jumpa dari kami. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.